Shalom jemaat Tuhan, syukur kepada Allah hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mengerti firman Tuhan bersama-sama dan lakukan firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, nah saudaraku, ada dua hukum pertama dan terutama di dalam kekristenan. Ya, hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Oke ya, hukum ini mungkin kita katakan lebih mudah untuk kita lakukan. Karena Allah begitu baik di dalam hidup kita. Karena dia sungguh Allah yang hebat dalam hidup kita. Dia Allah yang setia di dalam hidup kita. Pertanyaan kedua adalah, hukum kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada amin? Nah, pertanyaannya yang sering kita ajukan adalah, siapa yang jadi sesama saya, yang perlu untuk saya kasihi, yang perlu untuk saya jadikan sesama. Oke, kita mungkin akan memilah-milah. Oke, yang sesama saya itu adalah yang agamanya sama. Oke, mungkin orang yang punya pandangan sama, itulah yang sesama saya. Teman saya, itu sesama saya. Keluarga saya, itu adalah sesama saya. Bagaimana kalau pertanyaannya sebenarnya bukanlah siapa sesama saya? Bagaimana kalau pertanyaan sesungguhnya adalah, bagaimana kita menjadi sesama buat sesama kita? Menjadi sesama bagi sesama kita. Bagaimana caranya supaya tukang buah di depan rumah menganggap kita adalah sesamanya? Bagaimana kalau pertanyaan sesungguhnya adalah, bagaimana caranya tukang sayur langganan kita itu menganggap kita sebagai sesama dia? Bukan orang asing. No, dia tahu kita sama dengan dia. Bagaimana pertanyaannya kalau menjadi sesama bagi mbak kita di rumah? Oke, karena itu saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi sesama bagi sesama. Menjadi sesama bagi sesama. Sekali lagi saya katakan, tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi sesama bagi sesamamu. Oke ya, nah saudaraku, kita akan baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada hari ini supaya kita ngerti. Gini, caranya gimana sih kita menjadi sesama buat orang lain? Bagaimana sih supaya orang lain menganggap saya sama dengan dirinya? Saya bukan orang lain buat tukang buah di depan rumah. Saya bukan orang lain buat mbak saya. Oke, tetapi kita menjadi sesama bagi mereka. Ada amin. Nah, karena itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Oke ya, menarik pernyataan orang ini. Lah, jawab Yesus. Untuk menjawab pertanyaan ini, siapa sesamaku manusia itu? Sama seperti pertanyaan kita tadi ya. Nah, jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Oke ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya Bapak Ibu. Nah, 34 berkata demikian, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, paling tidak ada 3 cara mengasihi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. 3 cara mengasihi supaya kita menjadi sesama bagi sesama kita. Sekali lagi, paling tidak ada 3 cara mengasihi supaya kita nih bisa menjadi sesama bagi sesama kita. Jadi kalau waktu kita tahu bagaimana sih sebenarnya mengasihi, bagaimana sih supaya kita menjadi sesama buat orang lain, orang yang ada di sekitar kita, supaya kita menjadi sesamanya, kita makin giat nih melakukannya. Enggak cuma tahu, tapi makin giat melakukannya, makin ngerti melakukannya, makin bergiat di dalam Tuhan. Ada amin. Ada amin. Cara pertama, bagaimana supaya kita mengasihi, supaya kita menjadi sesama bagi sesama kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara kita mengasihi adalah mengasihi tanpa pandang bulu. Sekali lagi saya katakan, mengasihilah tanpa pandang bulu. Perhatikan ayat yang 31 sampai kepada ayat yang 33. Di situ ada seorang imam dan seorang Lewi. Dan kedua orang ini waktu melihat seorang yang dirampok tadi, yang dipukuli juga, dan hampir setengah mati dikatakan firman Tuhan, maka mereka melihat dari jauh saja. Ya, mereka melihatnya dari jauh. Dan kalau kita perhatikan kembali, maka yang bertanya kepada Yesus sekarang ini adalah seorang ahli Taurat. Dan pasti seorang imam dan seorang Lewi adalah orang Yahudi juga. Sesama orang Yahudi. Dia pasti berpikir bahwa seharusnya imam dan Lewi ini harusnya menolong orang yang dirampok itu. Ada amin. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata orang yang dirampok itu adalah sama-sama orang Yahudi. Karena dikatakan orang itu ada seorang yang turun, sama seperti imam juga turun dari Yerusalem ke Yeriko itu. Maka seharusnya adalah logis buat orang ini, imam dan Lewi ini menolong orang yang dirampok ini. Tetapi yang menarik adalah bukan imam dan Lewi yang dianggap sesama, sama-sama orang Yahudi tadi, sama agamanya, yang menolong. No. Tetapi yang menolong adalah seorang Samaria. Nah, siapa orang Samaria ini? Maka kita harus mengerti dulu bahwa orang Samaria bukanlah orang yang disenangi oleh orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, saudara nanti bisa baca di dalam Yohanes 4 dan Yohanes 8, saudara akan mengerti bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang sangat membenci orang Samaria. Karena buat orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang kawin campur. Gitu ya. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 17 bagaimana latar belakang kebencian ini. Gitu ya lah. Lalu juga kenapa sih mereka benci? Karena gini, karena buat orang Yahudi, mereka ini bukan menyembah Allahnya orang Yahudi, no. Mereka menyembah berhala. Itulah kenapa menarik di sini seorang Samaria, kemudian dialah yang menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Oke ya. Dan yang menarik adalah orang Samaria nggak tanya tuh. Dia nggak tanya, ini orang Yahudi atau orang Samaria ya? Gitu ya. Kalau dia orang Samaria, saya akan tolong nih. Tapi kalau dia bukan orang Samaria, saya nggak mau tolong. No, dia nggak tanya. Dia nggak tanya. Dia nggak datang checking KTP-nya apa. No, nggak kayak gitu. Oke, tetapi dia datang, nggak peduli agamanya apa, sukunya apa. Dia datang menolong orang ini. Dia mengasihi tanpa pandang bulu. Oke ya, saudaraku, waktu kita bilang ada sesama buat kita, ada kriteria-kriteria sesama dalam pikiran kita, maka sebenarnya kita sedang bilang orang lain, manusia yang lain itu bukan sesama. Ada yang sesama, ada yang bukan sesama. Dan kita bersalah di hadapan Allah. Karena ingat saudaraku, semua manusia dicipta menurut gambar dan rupanya Allah. Oke? Sesama kita adalah semua manusia artinya. Nggak peduli agamanya apa, nggak peduli
latar belakang status sosialnya apa, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, mau dia musuh kita bahkan, mau orang yang menjahati kita, atau bahkan orang yang baik dengan kita. Maka selama dia manusia, maka dia adalah sesama buat kau dan aku. Amin. Jadi sama seperti seorang Samaria ini, kasihlah tanpa pandang bulu. Ya, amin. Nah, yuk. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah gini. Apa halangan yang membuat kita sulit mengasihi sesama tanpa pandang bulu? Yuk coba pikirkan bersama-sama. Apa halangan yang membuat kita sulit untuk mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu? Ingat sekali lagi, sesama kita itu adalah artinya semua manusia. Oke ya? Apakah karena dia pernah menyakiti kita, maka kita bilang dia bukan sesama kita? Oke ya? Apakah karena sukunya beda, maka kita bilang aku bukan sesama bagimu? Oke? Apa karena status sosialnya beda? Dia orang yang tidak berpendidikan, saya orang yang berpendidikan. Saya orang berada, dia tidak. Atau mungkin sebaliknya, saya orang yang tidak berada, dia orang yang berada. Apakah karena itu maka kita enggak mengasihi? Oke ya? Atau apakah karena yang lainnya? Maka pertanyaan buat kita adalah, apakah yang menjadi halangan buat kita untuk mengasihi tanpa syarat, tanpa pandang bulu hari ini? Ada amin? Nah, baiklah saudaraku, seperti seorang Samaria ini. Yuk, kasihi. Kasihi tanpa pandang bulu. Kalau dia seorang mbak di rumah, kasihi dia. Oke ya, tanpa pandang bulu. Kalau kita ada tukang buah di depan, maka kasihi dia. Gak usah lihat dia dari apa, dari suku mana, dari agama apa. Kasihi dia. Kasihi dia. Kasihi dia. Ada amin? Maka cara pertama, bagaimana kita mengasihi supaya kita menjadi sesama buat mbak kita di rumah, bahkan buat tukang parkir di depan, adalah dengan mengasihi tanpa pandang bulu. Nah, cara kedua, cara mengasihi yang kedua, supaya kita ini menjadi sesama loh, bagi sesama kita yang di depan dan di belakang dan ada di sekitar hidup kita ini. Cara yang kedua adalah mengasihi dengan tindakan. Ada amin? Sekali lagi saya katakan, cara kedua mengasihi supaya kita menjadi sama, menjadi sesama bagi sesama kita adalah mengasihi dengan tindakan. Mari perhatikan ayat ke-34. Ada beberapa hal yang dikatakan dilakukan oleh sama orang Samaria ini. Dikatakan demikian, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi lihat, perhatikan kembali, dikatakan bahwa orang Samaria ini enggak cuma ngelihat dari seberang jalan, no. Dia pergi kepada orang Yahudi yang beda sukunya tadi, beda agamanya. Oke ya, dan menyiram dengan minyak dan anggur karena itu punya fungsi untuk ngobatin gitu ya. Dan membalut lukanya, lalu naikin orang ini ke atas keledai siapa? Keledai si orang Samaria ini. Lihat ya, kenapa? Karena dia tadi setengah mati dikatakan firman Tuhan ya. Ditinggalkan setengah mati sehingga dia nggak bisa lagi jalan. Makanya ditunggangkan kepada milik si orang Samaria ini. Lihatlah betapa luar biasa tindakan kasih dari seorang Samaria ini. Ia membawa ke tempat penginapan. Menarik adalah kalau kita perhatikan kisah Tuhan Yesus, kita akan tahu bahwa tidak selalu sebenarnya penginapan itu punya slot. Oke ya, tetap kita lihat dia bawa sampai ke penginapan. Dia tidak cuma mengobati di pinggir jalan, no. Dia bawa ke atas keledainya. Dia bawa sampai ke tempat penginapan. Bahkan nanti kalau kita baca selanjutnya, dia merawat orang ini. Dan gini, karena dia ada sedang dalam perjalanan, waktu dia mau pergi dikatakan, dia kasih harga 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan bilang, kalau kamu spend lebih daripada ini, nanti waktu aku balik, aku akan berikan kepadamu. Lihat ya. Jadi orang ini bukanlah orang yang mengasihi dengan kata-kata saja. No. Dia mengasihi dengan tindakan. Ada amin. Ada amin. Jadi sama seperti kau dan aku, saudaraku, saat kita mengasihilah dengan tindakan. Ya, mengasihilah dengan tindakan. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan di dalam kasih akan Allah. Ada amin. Nah, pertanyaan buat kita sekarang adalah, Bapak Ibuku, tindakan kasih apa yang bisa saudara lakukan hari ini?
Coba pikirkan, tindakan kasih apa sih yang bisa saya buat? Apa sih yang bisa saya buat hari ini? Buat siapa? Buat saya jauh-jauh dulu. Buat keluargamu dulu. Ingat, keluargamu adalah sesamamu. Apa yang bisa saudara lakukan? Tindakan kasih apa yang bisa saudara lakukan? Buat teman-temanmu. Ingat, mereka adalah sesamamu. Oke ya. Tindakan kasih apa yang bisa saudara lakukan untuk gereja Tuhan hari-hari ini juga? Ya, mereka adalah sesamamu. Tindakan apa yang bisa saudara lakukan kalau nanti tiba-tiba teng-teng ada tukang Gojek datang? Tindakan kasih apa yang bisa saudara lakukan hari ini? Tindakan kasih apa yang saudara bisa lakukan kepada mbakmu di rumah hari ini? Kepada sustermu di rumah hari ini? Kepada tukang sapu di depan rumah hari ini? Tukang buah dan semuanya. Pikirkan, apa yang bisa saya buat hari ini buat mereka? Amin. Cara ketiga, mengasihi supaya kita ini menjadi sesama bagi sesama kita adalah mengasihi dengan resiko. Sekali lagi, saya katakan cara ketiga untuk mengasihi supaya kita ini menjadi sesama buat sesama kita adalah dengan mengasihi dengan resiko. Mari kita perhatikan dan ingat kembali cerita ini. Bahwa demikian firman Tuhan. Orang Samaria ini waktu dia menolong orang yang dirampok ini, saudaraku, ada kemungkinan sebenarnya perampok itu masih ada di sana. Ada besar kemungkinan perampok itu masih di sana. Kalau saudara baca cerita-cerita dalam perjanjian lama, saudara akan ngerti sebenarnya, yes, ada kemungkinan besar perampok itu masih di sana untuk merampok orang-orang lagi yang lain. Jadi bahaya sebenarnya. Oke ya. Yang kedua, waktu orang Samaria ini membawa orang yang dirampok ini ke dalam penginapan, ada kemungkinan sebenarnya penginapannya itu enggak kosong. Jadi dalam perjalanan jauh ada harga yang dibayar dan mereka tidak dapat penginapan. Ada kemungkinan seperti itu. Waktu saudara melihat tentang cerita tentang Yesus, saudara akan tahu. Tidak selalu artinya penginapan itu kosong. Oke ya. Waktu dia memberikan 2 dinar, ya, upah 2 hari kerja, ada kemungkinan nanti waktu dia mengadakan perjalanan selanjutnya, dia kekurangan uang. Bisa ada kemungkinan. Atau mungkin yang sama, mungkin yang seperti yang kita pikirkan adalah bagaimana kata-kata orang Samaria nanti, sebangsa dan orang Samaria ini, kalau tahu orang Samaria ini menolong seorang Yahudi, bagaimana? Dan saya harus katakan, waktu kita mengasihi, ada risiko di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, waktu kita mengasihi ada resiko di dalamnya. Resiko kita disakiti. Resiko kita difitnah, walaupun kita mengasihi. Resiko kalau kita ini dianggap apapun itu. Ya, kayak ada resiko. Diomongin sama orang, tetap dianggap salah. Ada resiko di dalamnya. Tetapi saya harus katakan, seperti Pastor Paulus katakan, jangan jamu-jamu berbuat baik. Sekalipun orang lain menganggap kita tidak berbuat baik, tetap lakukan apa yang baik. Oke ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Menjelang hari Tuhan yang makin dekat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada amin? Ada amin? Mungkin kita harus katakan gini, waktu kita mengasihi mbak di rumah, nanti mungkin kita pikir dia akan ngeluncak. Tapi ambillah resiko untuk mengasihi dia. Waktu kita bilang, kalau kita mengasihi nanti supir di rumah, nanti dia melunjak juga. Ada risiko di dalam. Yes, saya harus katakan ada risiko. Tapi ambillah tindakan untuk mengasihi dia. Dengan risiko itu. Ada amin. Bagaimana nanti kalau saya mengasihi si A, si B, si C, tapi nanti mereka ambillah risiko itu. Mengasihilah juga dengan risiko itu. Jadi saudaraku, inilah 3 cara mengasihi supaya kita menjadi sesama buat sesama kita, bagi sesama kita. Yang pertama adalah yuk mengasihi tanpa pandang bulu. Ya. Dan yang kedua, yuk mengasihi dengan tindakan, enggak cuma dengan perkataan. Ya. Dan yang ketiga adalah yuk mengasihi dengan resiko. Ya. Nah, saudaraku, ada kabar baik buat kau dan aku hari ini. Yesus sudah melakukan ketiganya buat kau dan aku, Bapakku, Ibuku, dan saudaraku. Dia mengasihi kita tanpa syarat, tanpa pandang bulu. Mau kita orang apa, mau dari suku apa, mau latar belakang seperti apa. No, dia sudah mengasihi kau dan aku. Ya, bahkan waktu kita masih jadi musuhnya, dia sudah mati di kayu salib buat kau dan aku. Ya, amin.
Dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita, supaya kita yang percaya kepadanya hanya karena iman saja beroleh hidup yang kekal. Amin. Dia datang juga, dia mengasihi dengan tindakan. Dia nggak cuma berkata-kata bahwa dia mengasihi kita, tetapi dia datang ke dunia. Dia mengambil tindakan menjadi sama seperti kita. Hidup sempurna di hadapan Allah, menggenapi seluruh hukum Allah. Sehingga dia menjadi tebusan, sehingga dia menebus kita dengan sungguh. Dia menjadi korban yang sempurna, yang membuat dia layak untuk menggantikan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, sehingga kebenarannya diperhitungkan kepada kita yang percaya. Tetapi kesalahan dan dosa kita diperhitungkan kepada di kayu salib. Dia mengasihi kita dengan tindakan. Dan yang terakhir, dia mengasihi kita dengan resiko. Walaupun kita ciptaan, tetapi kita tahu bagaimana dia ditinggalkan, bagaimana dia diolok-olok, dihina. Oke ya, tapi dia mengasihi kita. Nah, dan ingatlah kembali, sekarang kita orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sedang diubahkan makin serupa dengan dia. Semakin serupa dengan Yesus kita. Oke? Kabar baiknya adalah kita diberikan firman-Nya. Yuk, kasih Allah, kasih sesamamu. Jadi sesama buat sesamamu. Dia nggak cuma berikan perintah itu, dia nggak cuma berikan firman itu, tapi dia juga memampukan kita melakukan firman itu. Amin. Ya, indah syukur kepada Allah. Dan ingatlah kembali, bahwa dia nggak cuma memampukan kita melakukan firman-Nya, tapi dia juga memberi upah kepada kita yang melakukan firman-Nya. Syukur kepada Allah kita. Ya, nah, pertanyaan terakhir buat kita adalah, siap menjadi sesama buat sesama kita hari ini? Siap menjadi sesama bagi mbak di rumah? Bagi semua manusia? Kalau saudara siap, pergilah dan lakukanlah sekarang. Mari berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarkan kami jadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini.